Wah, ini belum terekam tadi ya. Udah nggak apa-apa. Ya, oke. Sekarang kita lihat providence ya. Nah, di dalam Alkitab providence yang kita terima itu ada providence ada tiga hal. Yang pertama apa? Preservation, preservation ya. Preservation itu menjagai kayak makanan ditaruh di kulkas supaya nggak busuk, tahu ya? Itu hanya preservation. Jadi preserve. Jadi sebelum di-serve itu sudah disendirikan. Jadi nanti disajikan. Arti daripada pemeliharaan Allah, Allah menopang segala sesuatu dalam preservation. Dia sudah cadangkan itu. Dia sudah buatkan itu sebelumnya. Yang kedua adalah government, pemerintahan Allah. Pemeliharaan pemerintahan Allah. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu sudah di dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang keluar dari jalur rancangan Tuhan. Jadi tidak ada yang, kalau kita ngomong, aduh, kok bisa sial seperti ini? Ah, ini takdir ini. Waduh, sialan ini. Aduh, kok nggak seperti ini kebetulan. Nah, itu ya. Jadi orang Kristen, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, tidak boleh berkata kebetulan. Dir, nggak boleh. Atau kita ngomong, ya ini dari sononya kayak gini. Nah, saudara itu semua bukan kalimat iman Kristen. Kebetulan. Nggak ada. Semua dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, ah kebetulan kamu. Tuh, Pak, terus ya gimana kalau kebetulan? Waduh, puji Tuhan. Tuhan sudah tetapkan waktunya. Waktu Tuhan sangat baik. Nah gitu, bukan kebetulan. Rancangan Tuhan, waktu Tuhan, momen Tuhan. Nah itu gunakan itu. Kebetulan. Nah, jangan. Kenapa? Karena kebetulan itu ya kebetulan. Nggak ada rancangannya. Nggak ada sesuatu yang ya tiba-tiba datang gitu kan. Nah bukan. Semua itu bahkan sampai ini Herman apa Buffing ya mengatakan daun yang jatuh itu, setiap daun yang jatuh itu semua geraknya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, melayang dan jatuh di tempat. Semua itu dihitung oleh Tuhan tepat semua. Hmm. Bahkan maaf, ukuran kamu angop, tahu angop? Hah? Tahu angop nggak? Gitu kan? Wah, seberapa besar mulutmu itu sudah diukur Tuhan. Kekuatan angopmu seberapa? Ah, terus angop itu bisa atas. Kalau ke bawah apa namanya? Kentut. Betul kan? Tahu nggak? Sekarang ada diukur. Ini kadang-kadang saya tuh manusia itu memang unik ya. Mencret itu diukur. Kamu pernah ngukur mencret enggak? Aku tuh kan mencret. Cor, 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 itu kan. Itu ada yang punya kecepatan itu berapa puluh kilometer. Jadi yang juara satu dunia siapa gitu. Nah diukur itu ada ukuran. Kan gampang kan itu ukur itu kan. Sampai mencret dan kentut sekarang barusan ini ada kejuaraan kentut yang paling suaranya paling gede. Nah, bahkan ditaruh di tabung kentutnya. Ya manusia itu kan aneh-aneh kan. Terus dijual, kok laku gitu loh heran saya. Mau nyoba gitu, ya kan? Nah, jadi waktu kita melihat ya, waktu Allah itu memerintah, maka harus ada satu yang menyertai. Jadi preservation, pemeliharaan Allah yang pertama, pemerintahan Allah, dan yang ketiga itu adalah pengaturan Allah. Yang kita pakai bahasa secara filsafat, konkurensi. Setiap peristiwa, current, yang terjadi itu dengan concurrent. Jadi peristiwa itu berkaitan dengan peristiwa. Peristiwa berkaitan dengan peristiwa. Segala peristiwa itu berkaitan semua. Dan kita nggak bisa mikir peristiwa berkaitan dengan seluruh yang ada. Bahkan diri kita sendiri pun kita nggak mampu memikir itu. Apalagi peristiwa seluruh
jagat semesta dan semua manusia. Kita nggak bisa. Waktu Allah memerintah, dia bukan hanya memerintah, dia bukan hanya berotoritas, tapi setiap kejadian, termasuk tadi kan, angop, kentut, terus kemudian pikiran kita arahnya kemana, Tuhan sudah tahu semua dan Tuhan sudah konkurensi semuanya. Kenapa Yusuf tidak pernah mengatakan penyesalan pada Allah waktu dia di penjara? Kenapa Daniel tidak pernah berteriak pada Allah? Tuhan, Tuhan, ada singa Tuhan, takut. Pernah nggak Daniel kayak gitu? Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Api. Uh, gitu. Dan kenapa mereka bisa menghadapi itu? Dan mereka berani berkata pada Nebukadnezar, kalau toh Tuhan tidak tolong kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu buat. Bahkan kami dilempar pun kami terima. Saya tanya, apa yang menggerakkan ini? Karena mereka tahu konkurensi pemeliharaan Tuhan, perseverance-nya. Dan dia tahu, bahkan kalau dia dibakar pun dia mati. Tuhan bisa mengangkat dan Tuhan bisa membuat kehidupan masuk dalam kekekalan. Kenapa? Karena udah mengalami iman itu. Jadi dalam tiga hal ini, ruang lingkup providence ini, mulai dari perseverance, pemeliharaan, pengaturan, dan saudara ini akhirnya membawa kita dalam satu kemuliaan apa? Tidak ada satu peristiwa yang acak. Nah ini istilah baru. Dadu diacak. 6-3-2. Wah, diacak lagi. 6-6-6. Wow, bagus kan? Saudara tahu kalimat dari siapa ini? Albert Einstein. Dia mengatakan kalimat dan dia mengatakan tentang kedaulatan Allah, providensial. Setiap dadu yang dilemparkan dan kemudian jatuh di tempat, dadu itu kan 6 sisi kan? 5 ya, 1, 2, 3, 6 sisi. Nah, waktu jatuh kan sisi satu kan, dan yang kelima kan kelihatan semua, atas, bawah, kiri, kanan gitu kan, teblek gitu kan. Tahu nggak? Einstein mengatakan apa? Tidak ada satu dadu jatuh tanpa diatur oleh Tuhan. Itu Einstein. Nah, kalau Tuhan mengatur, Tuhan preserve, memelihara, dan Tuhan yang memerintah, saya tanya siapa? Tuhan memilih kamu. Kamu pilih Tuhan. Dan kamu belum ada ini kan? Terus namamu taruh di kitab hidupan. Nama saya Agung. Taruh. Belum ada semuanya nih. Saya belum ada ciptaan, terus taruh kitab kehidupan. Saya tanya, kalau Tuhan sudah menentukan tek, aduh salah. Nggak tahunya dia lahir, kurang ajar anaknya. Dosanya banyak, melawan saya. Ah, nggak jadi, hapus. Bisa nggak gitu? Hah? Tuhan menghapus. Kenapa? Kamu kurang ajar. Ya udah, kamu nggak jadi, tak selamatin. Dihapus. Bahan penghapusnya Tuhan itu dari apa? Kalau kitab kehidupan itu nggak bisa dihapus gitu ya. Dihapus pakai apa? Di dalam Alkitab, setiap konsep dan pengajaran tentang keselamatan tidak ada yang diragukan dan semua ditetapkan. Coba nanti ya, engkau diselamatkan, engkau dipilih, nggak ada satu kalimat yang istilahnya tuh, oh bergantung pada manusia, oh diragukan, nggak ada. Semua ditentukan oleh siapa? Dimeteraikan oleh Roh Kudus, oleh pekerjaan Kristus, dan tidak ada satupun. Efesus pasal 2. Coba kita baca ya, ayat 8. Ya, ini providence ya. Perhatikan. Penyebabnya apa? Pertama kali, semua dari Tuhan. Tapi apanya Tuhan? Sebab karena apa? Kasih karunia. Siapa yang punya? Tuhan. Siapa yang gerakkan? Tuhan. Siapa yang memberikan pada kita? Tuhan. Siapa yang menetap pada kita? Tuhan. Siapa yang memelihara kasih karunia? Tuhan. Siapa yang menyelesaikan kasih karunia? Tuhan.
Kan gitu kan? Dan dikatakan sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa? Oleh imanmu yang percaya pada Tuhan. Terus dijelaskan, bukan hasil apa? Kerjaan, kerjaan baikmu. Dikatakan, tetapi pemberian Allah. Dora, Dora itu sesuatu yang diberikan. Kalau orang memberikan itu sesuatu yang betul-betul dia mau berikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang diukur, enggak. Diberikan semau hatinya. Tak kasih. Pemberian Allah. Dan waktu ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Usahamu, pekerjaanmu, jangan ada orang membanggakan diri. Terus kalian ditanya dalam cosmological dunia gitu. Wah, kalau nggak ada Tuhan, dunia ini rusak. Betul kan? Coba ini semuanya, itu malapetaka banjir semua itu rusak. Itu tornado itu yang gede, wah, angin itu semuanya. Tornado itu mencelakakan manusia. Dan kemudian ketemulah satu riset dan eksperimen. Dan menghasilkan satu yang mengejutkan manusia. Kenapa? Tornado itu mempunyai kekuatan dan kebaikan dan kegunaan yang luar biasa dan manusia nggak bisa lakukan. Tahu apa kegunaan tornado? Tahu? Membersihkan udara di langit dan membersihkan tanah-tanah yang ada di rawa-rawa, yang ada di apa yang dinamakan sungai-sungai itu digulung oleh dia. Dan mulai dari atas sampai ke bawah itu sedang dibersihkan dan dimurnikan. Itu fungsi tornado. Memang dampaknya bagi kita, wow, rumah itu hancur kena angin, wah, seperti itu. Ya memang yang kita lihat seperti itu. Tapi tujuan telosnya tornado itu apa? Ada manfaat bagi manusia. Sangat besar. Menetralkan udara, membersihkan, merapikan seluruh tanah yang dilewati semua. Nah itu baru ketemu. Nah kalau kita mikir selama ini, ya kita nggak bisa mempunyai pikiran seperti itu. Ya, oke kita bandingkan sekarang ya. Coba kita baca Kejadian 50 ayat 20 ya. Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan dari ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, nah ini yang menjadi andalan mereka papanya itu, Yakub itu telah mati, berkatalah mereka, waduh, boleh jadi ini Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kejahatan kita yang kita timpakan pada dia, segala kejahatan kita yang pernah kita lakukan. Waduh, dibalas kita. Terus bagaimana? Ah, mereka punya akal. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini pada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, mereka berbohong. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan seperti ini. Dan dia ngarang pesan. Supaya Yusuf itu nggak bunuh mereka. Beginilah yang harus kamu katakan pada Yusuf. Nah, ini kan karangan kan? Kebohongan. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Jujur nggak ini? Isinya bukan kebohongan, isinya kebenaran. Kan memang benar kan yang jahat saudaranya kan. Jadi kebohongan memakai kebenaran supaya Yusuf tidak membalas dendam ke dia. Jadi kebohongannya isinya apa? Kebenaran. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara. Betul nggak salah? Ya salah. Dosa mereka dan mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu itu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf menangis? Jadi kalau ada orang meminta kita memaafkan orang karena takut dengan kita, karena takut dibunuh, dan kemudian mereka itu mencari cara dan menipu dengan mengambil kebenaran-kebenaran. Saya tanya sekarang,
Jadi Yusuf itu sedang mengalami pencobaan, nih, ujian. Apa ujiannya? Dia mau dijadikan Allah. Dia mau dijadikan yang menentukan. Dia yang dijadikan sebagai subjeknya, penentunya. Dan Yusuf tahu betul. Dia tahu bagaimana jawabnya. Kalau kita mungkin salah besar. Coba ini ya jawaban Yusuf. Perhatikan ya. Ayat yang ke-20. Ya. 19 dulu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Nah, jangan takut. Aku sudah nerima kamu. Sebab ini, ini yang ujiannya apa? Aku inikah pengganti Allah? Nah, ini loh hebatnya Yusuf. Jadi kalau saya bisa ngampuni kamu, saya bukan Allah. Kalau saya bisa terima kamu, saya tidak lebih baik dari kamu. Ini bukan usaha saya. Ini bukan kecakapan saya. Bukan jasa saya. Wah, kalau kita punya jemaat dan kita punya hamba Tuhan, kalian punya hati seperti ini, luar biasa. Pelayanan kita betul-betul diberkati Tuhan luar biasa. Jadi Yusuf mengatakan, aku inikah pengganti Allah? Sehingga kamu ketakutan dan minta supaya nyawa kalian tidak dibinasakan oleh saya. Dan katakan Daud, memang betul. Kamu hatimu itu loh. Memang hati kamu itu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Sampai sekarang aku baik pun kamu pikir aku jahat. Betul kan? Kalau dia balas dendam gimana? Udah ditolongin dari awal, sudah diberi makan seluruh anakmu dan seluruh keluargamu. Kok mikir jahat terus? Kalau orang nggak seneng itu, terus nggak seneng. Coba kamu nggak seneng dengan orang itu ya. Dia berbuat apapun, kan gitu kan? Oh dia bisa karena ini. Jadi yang salah siapa? Bukan orangnya, hati kita yang salah. Hati kita jatuh dalam dosa itu. Sulit diperbaiki dan sulit kita tahu kesalahan kita. Dan dikatakan di sini, tetapi dikatakan aku telah mereka-rekakan yang baik untuk kamu. Itu ya Yusuf berkata apa? Allah telah mereka-rekakan, telah merancang, telah memelihara, telah mengatur konkurensi, telah memerintah, government, dan telah, semua yang dilakukan itu cuma Yusuf tahu ini tangan Allah. Kamu jual saya itu, Allah mengontrolnya. Dan saya tidak sakit hati dengan kamu. Kenapa? Aku punya Tuhan yang tahu memimpin hidup saya. Jadi Yusuf mengatakan Allah telah merekatkannya untuk kebaikan dengan maksud telosnya melakukan seperti yang terjadi sekarang ini setiap kejadian-kejadian yang dalam hidup saya, yakni memelihara. Nah, kalau keluar kalimat memelihara suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Jadi cosmological yang ada di dunia ini, cosmologicalnya apa? Nggak tahu arahnya kemana. Tapi di dalam Yusuf, kita dibukakan sesuatu yang setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap apapun yang kita alami, itu seperti membentuk garis-garis kehidupan kita dan menggambar seluruh kemuliaan Allah dan keindahan. Wah, luar biasa. Nah, waktu kita alami, kita nangis. Kita alami, kita sakit hati. Aduh. Kita alami, aduh, kita benci sekali kan gitu kan. Tapi begitu selesai ke ujungnya, kemuliaan yang luar biasa. Nanti kita mengalami satu kebahagiaan, satu kemuliaan yang lebih daripada yang kita ada semuanya. Waduh, nah itu pemeliharaan Allah. Ya, oke kita lanjutkan. 5 menit lagi kita selesai ya. Nah sekarang kita bandingkan ya. Ada satu yang konsep perbandingan pemeliharaan Allah dan konsep yin dan yang. Coba saya besarkan ya supaya jelas. Perhatikan, dalam pemeliharaan Allah, dalam teologi iman Kristen ya, Allah adalah sumber segala yang baik
Kejahatan bukan dari Allah, bukan berasal dari Allah, tetapi diatur, dikonkurensi, diperintah, digunakan, dan diperalat, diperhamba oleh Allah. Itu. Nah, kalau dalam yin dan yang, kebaikan dan kejahatan adalah kekuatan kosmik yang seimbang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang jahat bisa menang, kadang bisa kalah. Yang baik bisa kalah, kadang bisa menang. Jadi nggak ada yang menang-menang itu siapa. Yang kalah-kalah betul itu siapa. Nggak ada. Dan ini mempengaruhi film-film timur ya. Kalau kita lihat film-film timur, dewa-dewi timur itu semua seperti itu. Nggak ada dewa yang paling hebat, nggak ada. Dewa yang paling hebat nanti jatuh. Dan dewa yang paling rendah itu jadi dewa yang paling kuasa. Ya itu muter aja. Kayak roda kehidupan. Nah sekarang yang kedua. Kejahatan tidak memiliki eksistensi. Kejahatan adalah bentuk dari sifat ketidakadaan atau kekurangan dari kebenaran, kebaikan, dan kekudusan. Itu namanya kejahatan. Tidak adanya kebaikan. Jadi kalau baik ada, kejahatan nggak ada. Kalau kebaikan nggak ada, kejahatan itu akan muncul. Jadi munculnya kejahatan bukan karena dia jahat, bukan. Tapi karena apa? Karena tidak ada kebaikan. Jadi kebaikan inilah yang substansinya. Kalau ini nggak ada, akibatnya kegelapan. Bisa ngerti? Jadi bukan seperti yin dan yang. Ini dua-duanya substansi, dua-duanya sama kuasa, nggak bisa saling kalahkan. Ini kalah, nanti ini yang kalah. Ini yang menang, nanti ini yang menang. Dan tidak ada kuasa yang mengalahkan semuanya. Alkitab enggak. Tidak ada kegelapan di dalam diri Allah. Tidak ada dusta dalam diri Allah. Kan gitu kan? Alkitab nanti jelaskan. Allah adalah Allah kebenaran dan tidak ada bayangan dalam diri Allah. Semuanya adalah terang. Itu titik. Jadi semua yang tidak ada dalam terang, yang dalam kegelapan, itu dibuang oleh Tuhan dalam masuk dalam hukuman. Karena dia tarik keberadaan kebaikannya, keberadaan penebusannya, keberadaan kasihnya. Jadi manusia jadi apa? Seperti Fir'aun. Hatinya keras, membantu, membunuh orang-orang Israel. Itu Fir'aun. Terus dari mana Fir'aun kok akhirnya bisa jahat? Ya dari dirinya sendiri. Dan yang kedua, Allah menarik kasihnya. Wah, kalau sudah Tuhan tarik kuasa belas kasihannya, manusia jadi jahat seperti binatang. Siapa raja yang akhirnya jadi seperti binatang? Raja paling hebat. Aku raja. Nggak ada yang raja lain. Nggak ada kerajaan yang lebih dari saya. Semua tunduk pada saya. Sembah saya semuanya. Akulah Allah di atas segala Allah. Manusia pertama ngomong Allah di atas segala Allah siapa? Nebukadnezar. Dihantam Tuhan. Herodes ngaku dirinya Allah. Dihantam. Mati langsung. Nebukadnezar. Dihantam Tuhan. Jadi apa? Makan rumput. Terus kemudian dia bertransformasi jadi seperti tanda petik kerbau binatang. Mukanya saya kadang-kadang pengen tahu tuh mukanya Nebukadnezar kayak apa gitu. Kayak vampir. Karena semua orang takut selama 7 masa coba. 7 masa itu kira-kira 7 tahun. 7 tahun itu kan kelengkapan angka Tuhan 7. Hukumannya lengkap. Dan saya tanya, setelah dia sadar dan dia bertobat, masuk surga nggak dia? Tahu? Nebukadnezar masuk surga? No. Dia membantu lagi, melawan Tuhan lagi. Dan akhirnya mati dia, dibinasakan Tuhan. Jadi tidak setiap manusia yang dibentuk Tuhan itu akhirnya jadi bertobat. Enggak. Sementara dia bertobat, tapi dia tidak menerima dan tidak taat dan hatinya menggunung lagi. Nah, di situ kerajaanmu dikatakan kan ada visi mimpi patung yang besar yang mukanya dia Nebukadnezar yang dari perunggu dari besi terus kemudian dari emas dan satu kerajaan kecil yang diminta oleh Tuhan menimpa kakinya hanya kakinya seluruh patung itu hancur
Jadi sebesar apapun kamu di hadapan Tuhan, pst, habis. Sehebat apa Tuhan? Aduh, nggak terukur. Jadi waktu saya ngomong gini, Tuhan tahu. Semoga Tuhan berkenan pada saya. Kenapa? Karena sudah memuliakan dia, saya. Dan saya nggak bisa punya kata lebih hebat dari apa, nggak bisa. Karena dia jauh lebih hebat dari itu. Punya kerajaan kuasa patung yang demikian besar, puluhan hasta hampir kira-kira hampir 30 meter itu. Gedenya kayak apa gitu. Dari emas coba. Sih, kayaknya kayak apa itu? Berapa ratus ton, enggak tahu berapa ton-ton itu di atasnya patung semua dari emas itu. Tembaga, terus kemudian batu dan semua di bawah ada kayunya sedikit dan kemudian hancur dalam sekejap. Hanya dalam sekejap. Psst. Dan kemudian Daniel memberitahu pada Nebukadnezar, "Hei raja, hidupmu dan kerajaanmu sudah dihentikan oleh Tuhan." Cara Tuhan memelihara. Semua orang yang menghajar bangsa Israel, semua raja, 4 raja yang menghantam Israel, mulai dari Babilonia, Assyria, Persia, Persia, Medio Persia, kemudian Romawi, semua ini hancur, nggak ada bekasnya. Israel sampai sekarang ada kan? Yang 4 kerajaan hebat itu mana? Nggak ada. Cuma ada dalam catatan sejarah aja. Dan kenapa Israel sombongnya luar biasa? Kan sombong itu kan? Semua ngelawan, dihantam oleh dia. Kamu ngelawan, dihantam. Bahkan Indonesia yang jauh pun, kamu mau ikut-ikut. Mau tak hantam sekalian. Nggak ada satu negara yang menantang semua negara. Ada nggak? Itu hanya Israel. Kenapa dia berani? Belakangnya siapa? Yahweh. Nah, itu imannya orang Israel itu sama dengan iman kita sebenarnya. Ya, walaupun sekarang tersesat. Oke, sekarang yang kedua, relasi baik dan jahat ya. Yang terakhir. Perhatikan. Baik akan menang secara mutlak dan tidak pernah kalah. Yang kedua, kejahatan hanya diizinkan sementara waktu untuk membawa manusia membuka dalam pertobatan, membuka menerima belas kasihan Tuhan dan menerima akan janji Tuhan. Nah, sedangkan dalam yin dan yang, baik dan jahat bersifat terus ada dan tidak bisa salah satu nggak ada dan dua-duanya selalu ada koeksistensi berada pada duanya dan bersama terus. Tidak ada kemenangan mutlak. Kalau kita terang, kebaikan adalah mutlak. Nggak pernah terkalahkan. Yin dan yang, nggak. Yang terakhir, tujuan akhir adalah kekudusan dan pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Sedangkan tujuan hidup adalah berputar-putar terus. Seperti lagu-lagu. Nanti ada gitar, nanti kamu bawa. Nanti kita praktekkan ini. Yang nada dasar itu. Atau piano, yang hitamnya itu. Kenapa pentatonik? Kenapa semua timur dari Mesir, India, China, dan semua yang musik timur itu filsafatnya berputar. Baik jahat, dan seperti lingkaran dalam kematian, nggak ada ujung. Sedangkan kekristenan, kasih itu menuju kepada kebaikan yang tertinggi. Ada arahnya, ada tujuannya. Sedangkan kehidupan yin dan yang, putar-putar terus, nggak ada ujungnya. Dan seperti tahu, apa itu kelinci kecil, hamster, tuh ya. Kita kasih mainan yang muter itu, ya kan? Kan ada putaran kan? Terus yang putar, besok lagi, dan sampai mati mainannya gitu. Dan mereka tidak pernah bisa keluar dari pikiran yang membengkak ini. Maka semua drama, perhatikan ya, semua drama yang ada Korea, yang ada China, ujungnya adalah dari hidup menuju mati. Kemudian dari mati berinkarnasi, hidup lagi. Dan putar terus. Jadi semua ujungnya apa? Mati semua. Semua buku-buku drama drama Cina sampai Ingta semua.
Ditutup dengan apa? Mati semua. Ditutup apa? Dengan tragedi. Betul kan? Tapi Alkitab ditutup dengan apa? Janji Tuhan, masa depan, kemenangan, sukacita. Itu janji Tuhan. Dan tidak ada kamu nanti nggak dapatkan, ya kamu nanti akan hidup, nggak ada. Semua ujungnya adalah kita dibawa dalam kemuliaan Tuhan. Ya, oke, cukup ya. Nanti kita masuk yang apologetika. Kita istirahat.